Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah dengan nikmat, hikmat dan rahmatnya juga kita dapat bertemu dan berkongsikan ilmu Allah yang sedikit ini. Semoga kita mengetahuinya, yaitu mengenai dengan persoalan saudara kita dalam pukul 9.15 pagi tadi. Maka soalannya seperti ini: macam mana kita tahu bahwa ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ini soalan dia, dan dia tidak mau disebutkan nama dia, seorang hamba Allah. Tadi menganjurkan soalannya kepada saya. Itu tadi pukul 9.15 pagi tadi. Jadi sekarang baru saya ada masa untuk menjawabnya dan saya kongsikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan jawaban saya ini nanti adalah memberi manfaat kepada kita semua. Jadi jawaban dia dengan persoalan seperti itu, macam mana kita mengetahui bahwa amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang telah kita maklumi bahwa setiap amal ibadat kita itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada diterima ataupun tidak, kita sebagai hamba tidak mengetahuinya. Maka inilah yang jawaban yang selalu kita dengar daripada sebagian daripada ustaz kita, tuan guru kita ataupun pak imam kita. Jadi perkara ini adalah bagi dalam pengajian saya adalah tidak benar. Segala amal ibadat kita itu boleh diketahui sama ada diterima ataupun tidak. Untuk kita mengetahui dia, karena Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah itu sentiasa beserta orang-orang bertakwa. Jadi Allah Taala itu sentiasa beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk mencapai takwa itu, maka kita hendaklah menilik, melihat sedalam-dalamnya hati sanubari kita. Adakah dalam hati sanubari kita itu menyimpan rasa iri, dengki, dan sebagainya? Jika itu ada dalam hati kita, maka jawabannya semua amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hati sanubari kita tidak ada iri, dengki, khianat, ataupun membenci orang lain ataupun ingin merendahkan orang lain, tidak ada itu semua dalam hati kita, bersih daripada perkara itu, maka itu membuktikan bahwa segala amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan amal ibadat kita terima Allah Subhanahu wa taala itu adalah dua perkara. Allah beri peringatan kepada kita. Pertama, bila hati hambaku bersih, suci, bersih daripada khianat, iri, dengki, maka aku kebaikanlah, rahmatkulah akan kuberi kepadanya. Tapi bila hatinya busuk, menyimpan dendam, iri, dengki, dan khianat, maka aku akan berilah keburukan kepadanya. Jadi di sini orang lain tidak tahu, itu antara kita dengan Allah. Jadi untuk kita mengetahui itu, karena hati itu yang menggerakkannya adalah Allah, yang mengetahuinya adalah Allah. Bila kita merasa hati kita bersih, suci daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, maka itu buktinya bahwa segala amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah.
Kalau hati kita buruk, busuk, maka itu menandakan bahwa hati kita, segala amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hafiz hadis beribu-ribu, walaupun kita hafiz Al-Quran 30 juzuk, walaupun kita qiyamul lail setiap malam, walaupun kita berzikir buirit beratus ribu. Karena perbuatan seperti itu adalah telah diamalkan oleh para iblis sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham bahwa ilmu iblis itu hebat. Ilmu iblis itu hebat. Karena ilmu iblis itu hebat itu tidak dapat kita tanding. Ada nyata sebut di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala itu tadi pernah melantik para iblis, yaitu ketua para iblis itu bernama Azazil, pernah Allah Ta'ala menjadi ketua agama, ketua malaikat, dan guru para malaikat. Bapak hebat itu. Jadi dari itu kita janganlah sombong walaupun kita hafiz Al-Quran 30 juzuk. Jangan kita sombong walaupun kita hafiz hadis beratus ribu. Jangan kita sombong walaupun kita telah menunaikan amal ibadat sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan kita sombong bila kita tadi berkedudukan tinggi di dalam jabatan. Jangan kita sombong walaupun kita telah menjadi menteri dan sebagainya. Jadi dari itu sangat mudah bagi orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memberi apa yang kita lakukan. Kalau dalam hati kita bagus, Allah Ta'ala beri bagus. Kalau hati kita busuk, Allah Ta'ala beri yang busuk. Maka itu sajalah jawabannya daripada saya. Macam mana kita hendak mengetahui amal ibadat terima oleh Allah SWT adalah kita tilik sedalam-dalamnya hati kita. Bila hati kita sentiasa bersih daripada perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, berarti segala amal ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.